Pesisir selatan Sumatera Barat dikenal dengan keindahan alam dan garis pantainya yang memanjang. Namun di balik pesona alam itu, tersimpan pula kekayaan kuliner dan tradisi yang telah diwariskan secara turun-temurun. Salah satunya adalah kopi. Hai pemirsa, kali ini saya tengah berada di Kabupaten Pesisir Selatan, tepatnya di daerah Air Haji. Selain menawarkan keindahan alam, ternyata di daerah Air Haji ini terdapat UMKM lokal yang tengah bergerak di bidang kopi. Kopi saat ini sangat dinikmati di berbagai kalangan, dan kita akan melihat nih salah satu UMKM lokal di Pesisir Selatan Sumatera Barat, yaitu Kopi Ranah Pesisir. Di sini kita akan melihat proses pengolahan dari biji kopi menjadi bubuk kopi dan menjadi kopi yang bisa kita nikmati sehari-hari. Yuk ikuti saya bagaimana sih proses pengolahan kopi ini. Di tengah gempuran kopi kekinian dan berbagai merek besar, ada satu usaha kecil menengah yang tetap bertahan dengan cita rasa khasnya sendiri. Namanya Kopi Ranah Pesisir. Seperti apa proses di balik secangkir kopi ranah pesisir ini? Inilah dia UMKM Kopi Ranah Pesisir. Usaha Kopi Ranah Pesisir telah dirintis sejak tahun 1994 dan kini dijalankan dengan dukungan 7 orang karyawan. Sepanjang perjalanannya, Kopi Ranah Pesisir terus menjaga kualitas produksi hingga berhasil mengantongi sertifikat halal sebagai jaminan mutu dan kepercayaan bagi konsumen. Pak Yusli sebagai pemilik usaha menjelaskan bahwa proses pengolahan kopi dikerjakan oleh karyawan laki-laki, sementara karyawan perempuan lebih banyak bertugas menjaga etalase dan melayani pembeli yang datang langsung. Dalam sehari, Kopi Ranah Pesisir mampu memproduksi hingga 120 kg kopi yang dibagi dalam 3 kali proses produksi. Bahan baku kopi diperoleh dari toke atau pengepul lokal dengan jenis kopi robusta yang didatangkan dari Indrapura dan Air Haji. Namun, apabila pasokan dari kedua daerah tersebut belum mencukupi kebutuhan, maka Kopi Ranah Pesisir juga mendatangkan bahan baku tambahan dari Bengkulu demi memastikan proses produksi tetap berjalan lancar. Setelah biji kopi terkumpul, proses pengolahan dilakukan melalui beberapa tahapan. Tahap pertama adalah penjemuran, di mana kopi dikeringkan secara alami di bawah sinar matahari. Setelah kering, biji kopi kemudian masuk ke tahap penyangraian hingga matang dan mengeluarkan aroma khasnya. Usai disangrai, kopi diayak untuk menghilangkan debu dan kotoran yang masih menempel. Dan tahap berikutnya adalah penggilingan, di mana kopi yang sudah bersih digiling hingga menjadi bubuk halus yang siap seduh. Tahap terakhir adalah pengemasan, yang dilakukan baik secara manual maupun menggunakan mesin khususnya untuk kemasan saset. Untuk kemasan, Kopi Ranah Pesisir menggunakan plastik transparan atau plastik berwarna coklat yang dipajang di etalase toko, kemudian dimasukkan ke dalam box untuk memudahkan penyimpanan dan pengiriman. Selain kemasan reguler, Kopi Ranah Pesisir juga menghadirkan kemasan saset seberat 35 gram dengan harga Rp5.000 per bungkusnya. Satu kemasan saset ini dapat diseduh hingga 4 kali dan menjadikannya pilihan yang praktis dan ekonomis bagi konsumen yang ingin menikmati Kopi Ranah Pesisir di mana saja. Halo, Assalamualaikum. Selamat siang, Bapak. Waalaikumsalam. Dengan Bapak siapa, Pak? Bapak Ismi Effendi, Bapak, panggilannya Pak? ahli kopi. Bapak Ali. Nah, Bapak Ali ini adalah pemilik usaha Kopi Ranah Pesisir ya, Pak? Betul. Nah, Pak, boleh diceritakan sedikit nggak sih, Pak, bagaimana sih pengolahan kopi ini, Pak? Terutama di Kopi Ranah Pesisir ini? Ya, kalau pengolahannya pertama dijemur, dari penjemuran setelah dijemurkan, dikeringkan, disangrai di sini.
Ini baru sudah siap disangrai. Ini contohnya udah matang. Yang udah matang. Oh, ini contoh yang udah matang ya, yang Pak? udah Ya? matang, udah disangrai. Oh, gitu. Sesudah disangrai, nanti masuk ke pengayakan. Oh, ada pengayakan. Setelah ke pengayakan, Pengayakannya di sana ya, Pak? ya boleh lihat tempat pengayakannya mau. Oh, boleh. Tapi Atau- kalau misalnya proses jemur itu ada standar biji kopinya yang seperti apa nggak, Pak, untuk masuk ke proses pensangraian ini? Oh, itu mempunyai proses yang pilihan lah, yang Mm-mm. kualitasnya warnanya agak kuning. Mhm. Kalau di waktu mudanya dia warnanya udah merah, Udah merah. udah merah. Sekurang-kurangnya yang kuning. Berarti harus benar-benar kering Iya, ya, Pak? benar-benar kering. Udah Oke, matang. kalau proses pengayakannya di mana tadi, Pak, kalau boleh tahu? Tuh di sana di sebelah. Di sebelah sana. Kita boleh lihat ke sana, Pak? Boleh, boleh. Sekarang kita ke proses apa nih, Pak? Pengayakan. Proses pengayakan. Bisa dijelaskan ke proses pengayakan ini seperti apa nih, Pak? Bisa, bisa. Ini kan dari udah disangrai, kita kan setelah agak dingin masuk ke pengayakan. Berarti setelah agak dingin baru diayak. Ya, agak dingin. Tujuannya apa tuh, Pak? Pembersihan batu-batu kalau ada masuk. Kulit kopi ini kan pakai kulit arinya. Kalau diayak kan dia turun. Oh, Nah, berarti ini- supaya bersih Ini dia. sudah bersih. Ini contoh debunya kan turun dia. Nih. Oh, lumayan banyak ya, Pak, Nah, debunya ya. Kalau ini dimasukkan ini juga dia kualitas rasa nanti nggak suka rasanya kopi kita. Oke. Nah, berarti Supaya kita kopinya asli, bersih, masaknya pun teratur, itu mempunyai kita hasilnya lebih khas dan terbaik. berarti itu tujuannya. Tujuannya. Kalau untuk tenaga kerjanya berarti cuma butuh satu ya, Pak ya? Kalau di sini butuh satu, Kalau total keseluruhan tenaga kerja yang Bapak punya untuk proses pengolahan kopi secara keseluruhan berapa itu, Pak? 7 orang. 7 orang, tapi di beda-beda tempat. Beda-beda lokasi. Ada di pengayakan, Pengayakan satu, di penggilingan satu, mm-mm. di packing yang alat packing satu, yang packing manual ada 2, udah di ruko. Oke, berarti cukup banyak ya, Pak Ya, ya? lumayan lah. Dan proses berdiri kopi ini juga udah lumayan lama ya, Pak ya? Dari Udah. tahun berapa, Pak, kalau boleh tahu? Dari tahun 1994. 1994, udah berapa? Lebih ya, Pak ya? 32 tahun berarti ya, Pak ya? Dan lebih kurang sekitar 34 tahun kalau nggak salah. 34 tahun, oke. Nah, setelah pengayakan kita beralih ke proses apa lagi nih, Pak? Ke penggilingan. Penggilingan. Nah, proses penggilingan ada menggunakan mesin juga atau gimana, Ya, Pak? udah memakai elektro, misalnya dinamo elektro. Oke, berarti Mau bukan di tengok? sini ya, Pak ya? Dekat dari sini. Dekat dari sini. Mau tengok? Boleh, Pak? Nah, ini kita berarti ke ruang mana lagi nih, Ke Pak? ruang penggilingan. Ruang penggilingan berarti kopi yang sudah disangrai Di langsung ke ruang penggilingan. Nah, sudah diayak tadi. Ya, langsung ke sini. Oh, langsung ke sini. Nah, ini ya, Pak ya, mesinnya. Nah, ini Pak, mesinnya berarti ya ini, Pak. Nah, inilah contoh mesin penggilingan kita memakai dinamo. Mau memakai Dinamo, sistem dinamo. Berarti tetap diawasi oleh tenaga kerja ya, Pak ya? Iya, ini yang tenaga kerjanya yang mengawasi yang kerja. Jadi ini prosesnya seperti apa nih, Pak, proses penggilingan ini? Tuh, dari sana nih dimasukkan ke sini, ini kan udah dimasukkan. Ya, itu yang udah Nah, nanti yang udah disangrai, Iya. dimasukkan ke sini, langsung dimasukkan ke Masuk ke sini. mesin sini. Nah, keluarnya di sana. Oh, Jadi di sana. udah jadi bubuk, udah barang jadi. Langsung jadi bubuk. Iya, langsung. Oh, seperti apa Iya. ya? Berarti berapa lama itu, Pak, proses penggilingan ini, Pak? Ini buktinya Oh, udah langsung jadi Langsung berbentuk jadi bubuk. bubuk. Nah, berapa lama tuh, Pak, proses penggilingan kopi ini? Penggilingannya nih 100 kilo sekitar 3 jam. 100 kilo sekitar 3 jam. Nah, ini Ya. berarti yang udah disangrai langsung dimasukkan, Iya. digiling, Digiling. langsung jadi bubuk. Jadi bubuk. Langsung Oke. bisa dipakai. Kalau tiap hari berapa tuh, Pak, produksinya, Pak? Kalau kita cuma paling sekitar 100 kilo lah per hari. 100 kilo per hari. Iya. Itu sudah semua tahapnya, Pak? Ya, cuma kita masalahnya lokal. Hmm? Nah, cuma 100 kilo per hari lah 100 rata-rata. kilo per hari 3 jam berarti Iya. kalau untuk penggilingan ya, Pak ya? Iya. Tapi kalau permintaannya udah banyak, kita bisa menggiling 1 ton per hari. Itu permintaan cuma belum ada. Tapi kalau untuk kendala penggilingan ini ada nggak, Pak? Ada. Kalau selama penggilingan ada kendala nggak, Pak? Ada. Cuma kan bisa dicari solusinya. Seperti apa tuh, Pak, misalnya? Nah, contohnya ayak kan. Dia kan pakai ayak. Kalau ayakannya nanti bocor, nanti tukar baru. Nah, jadi proses diayakkan tadi tujuannya supaya batu jangan masuk. Nah, kita makanya di kualitas barang kita bagus, hasilnya pun bagus. Jadi supaya tidak ada kerusakan di mesin juga ya, Pak ya? ya mengurangi kerusakan lah. Iya, nggak ada batu-batu yang Ya, nggak ada menyangkut. batu-batu.
Oke, berarti udah selesai bubuk nih, udah jadi bubuk, berarti Iya. langsung ke tahap apa lagi tuh Pak? Iya, langsung ke tahap packing. Langsung ke pengemasan. Ya, pengemasan atau packing. Packingnya ada dua macam. Oh, ada dua Packing macam. yang pakai mesin, ada yang packing manual. Nah, sekarang ini di ruangan mana lagi Pak? Ini di ruangan packing. Ruangan packing pengemasan ya Pak? Ya, packing. Ini packing pengemasan. Dan Yang- ini berapa, satu sasetnya itu berapa tuh Pak? ini Berapa gram? ini beratnya 35 gram, yang encerannya 5.000 per piece. Oke, yang 35 gram 5.000, lalu ada lagi nggak Pak? Ada yang 70 gram ada, cuma encerannya 10.000 per piece. Cuma dua macam kita memakai alat ini. Oh gitu. Yang alat manualnya masih ada tuh di tempat yang di dalam di gudang sana. Masuknya ke warung-warung atau kemana Pak? Warung-warung juga ada, kayak grosir-grosir juga ada. Cuma biasanya kita kecamatan yang kalau keluarnya masih tahap percobaan. Oke. Kalau untuk pengemasan ini berapa lama, berapa banyak dihasilkan untuk 1 jam tuh Pak? Kalau ini hasil kerjanya 1 menit bisa dibikin 30 piece, bisa dibikin 20 piece. Oh, cukup cepat ya Pak? Nah, lumayan lah. Dan desainnya itu Bapak yang desain sendiri atau gimana tuh Pak? Ini kita yang desain, yang mendesain nanti dibantu dengan tukang desain yang di Jogja. Oke, terima kasih banyak ya Pak atas Ya. informasinya. Dari proses pengolahan tadi kita bisa dapat banyak sekali pengalaman dan pengetahuan terkait proses pengolahan kopi Pak. Iya, sama-sama. Keberadaan usaha kopi Ranah Pesisir yang telah bertahan selama lebih dari 3 dekade mendapat perhatian dari Dinas Koperasi, UKM Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Pesisir Selatan. Kepala Dinas Koperasi UKM Tenaga Kerja dan Transmigrasi menyampaikan bahwa kopi Ranah Pesisir merupakan contoh UMKM lokal yang patut didukung dan dikembangkan, mengingat statusnya sebagai satu-satunya produk kopi bermerek Ranah Pesisir di daerah ini. Produk UMKM Kopi Ranah Pesisir yang berlokasi di Kecamatan Linggo Sari Baganti, dan produk ini kita dorong bagaimana kedepannya produk ini lebih dikenal oleh masyarakat di Kabupaten Pesisir Selatan dan Sumatera Barat pada umumnya. Kenapa? Karena kita melihat potensi yang ada. Kopi ini tadi kita sudah mendengarkan langsung dari pemilik dari sejak 1994, dan dengan adanya UKM ini akan menambah semangat bagi para petani lokal, khususnya petani kopi. Pasti nilai tambahnya dari pertanian petani kopi akan bertambah dengan adanya UMKM. Kita akan mensupport terus, memfasilitasi bagaimana perkembangan produk kopi Ranah Pesisir ini bisa berkembang selanjutnya. Mungkin kedepannya koperasi bisa masuk atau UMKM bisa masuk ke produk ke etalase koperasi. Apalagi saat sekarang ini Presiden juga menggaungkan program koperasi KDKMP. Mungkin besok kopi ini akan masuk ke etalase gerai KDMP yang ada di Pesisir Selatan dan Sumatera Barat sebagai bentuk dari pembinaan kami. Kita akan mensosialisasikan secara masif produk-produk UMKM khususnya kopi ini ke depannya. Dengan proses pengolahan yang terjaga serta dukungan dari pemerintah daerah, kopi Ranah Pesisir diharapkan dapat terus tumbuh dan memperluas jangkauan pemasarannya. Kopi Ranah Pesisir, secangkir khas dari pesisir selatan yang terus menjaga cita rasa dan warisan sejak 3 dekade silam. Nah, bagaimana, sudah melihat kan proses pengolahan kopi tadi? Luar biasa bukan? Dari secangkir kopi yang kita nikmati ini ternyata lahir dari proses pengolahan yang panjang, dari biji kopi menjadi bubuk kopi yang kita seduh, lalu jadilah kopi yang kita nikmati sehari-hari. Dan harapannya semoga kopi Ranah Pesisir yang ada di Provinsi Sumatera Barat ini semakin dikenal bukan hanya di Provinsi Sumatera Barat, tetapi juga di provinsi lainnya maupun di mata dunia. Sekian dulu cerita dari UMKM Naik Kelas hari ini, dan sampai jumpa di cerita UMKM Naik Kelas selanjutnya. Semangat untuk mendukung produk lokal.